Shalom kasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Sore hari ini saya mau sedikit berbagi sharing firman Tuhan tentang bagaimana pentingnya untuk kita tidak menjadi hamba uang. Banyak manusia di muka bumi ini diperhamba oleh uang, masuk dalam hal-hal negatif, jatuh karena memiliki banyak uang, jatuh karena memiliki banyak harta. Tapi ingat, bukan uang yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan uang itu. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk berkat anugerah-Mu. Terima kasih karena kami masih bisa sampai saat ini duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah renungan singkat pada sore hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau kasih contoh. Saya punya uang 100.000. Ketika saya yang punya uang ini salah atau tidak bijak dalam menggunakan uang ini akan lenyap begitu aja. Tidak tahu arahnya kemana, digunakan untuk apa. Tetapi ketika saya menggunakannya dengan bijak, uang 100.000 ini bisa menjadi berkat bagi saya maupun bagi orang lain. Contohnya bagaimana? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat orang kelaparan, dengan uang ini saya bisa berbagi makanan dengan dia. Ketika saya punya hati yang bijak, pikiran yang bijak untuk menggunakan uang ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau saya mementingkan diri saya sendiri, uang ini juga bisa menjadi setan buat saya. Uang memang adalah suatu alat pembayaran yang dibutuhkan oleh banyak manusia di muka bumi ini. Digunakan untuk membeli sesuatu, digunakan untuk membayar sesuatu. Tapi ingat, seperti kata saya di awal tadi, bukan uang yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan uang tersebut. Kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kita baca perikopnya itu keadaan manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ingat, Tuhan mengatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di akhir-akhir zaman ini sudah banyak sekali tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan bahwa sekarang kita sudah memasuki akhir zaman. Bencana alam terjadi di mana-mana, penyakit sampar yang bahkan membunuh 1/4 dari manusia di muka bumi ini. Kita tahu saat ini kita sedang dilanda yang namanya virus corona. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu, itu kita akan mendapatkan bahwa materai keempat itu sudah terbuka. 1/4 manusia di muka bumi ini akan hilang, akan mati karena penyakit sampar. Tapi ingat, bukan itu yang kita bahas. Kita membahas tentang menjadi hamba uang. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bukan uang yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan uang itu.
Kita harus bijak dalam menggunakan uang. Karena uang itu bisa menjadi musuh terbesar kita. Ketika kita salah, contohnya saya mau kasih tahu, ketika kita salah, kita gunakan untuk berjudi, kita gunakan untuk memakai obat-obatan terlarang, kita gunakan untuk minum-minuman keras, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna di muka bumi, di dunia ini, yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi saya mau kasih tahu sore hari ini bahwa Tuhan mengatakan kehidupan manusia di akhir zaman, semua manusia itu akan menjadi hamba uang. Tapi saya mau ingatkan, kita sebagai umat Kristen, kita mengerti firman. Kita tahu firman. Kita tahu Tuhan sudah memberikan pesan apa kepada kita semua. Bahwa kita harus betul-betul bijak dalam menggunakan uang. Jangan menjadi hamba uang. Karena ketika kita menjadi hamba uang, kita telah jatuh dalam banyak dosa. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi saya mau sampaikan, bijak dalam menggunakan uang. Jangan biarkan uang itu menjadi musuh, menjadi setan bagi kita. Karena nanti suatu saat kita akan melihat banyaknya anak-anak muda yang sekarang dalam kehidupan yang keras ini, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan segala macam untuk keperluan kita. Kita banyak melihat anak-anak muda sekarang memberontak terhadap orang tuanya, hanya karena tidak dituruti permintaannya. Tapi kita ingat, kita sebagai anak-anak muda Kristen, fokus kita sama Tuhan. Fokus kita tetap pada Tuhan. Karena tujuan iman kita adalah melayani Tuhan. Ingat, ada ayat yang mengatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ingat, anak-anak muda Kristen, umat Kristen, dimanapun kita berada saat ini, kita pahami kembali firman Tuhan. Kita belajar lagi firman Tuhan. Jadikan ini motivasi buat kita, bahwa uang memang segalanya buat kita. Tetapi ingat, bukan uang yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengatur uang itu. Jangan sampai kita jatuh dalam banyak pencobaan, banyak dosa, hanya karena kita punya banyak uang, kita punya banyak harta, sehingga kita menyombongkan diri. Pesan saya, tetap rendah hati, be humble, be patient. Kita boleh bergaya, tetapi bergayalah sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri, karena derajat kita semua sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Kita semua sama. Kita semua sama-sama terbuat dari debu tanah. Kita sama-sama terbuat dari suatu debu yang gampang hancur jika terkena air. Ingat, hidup kita hanya sekali. Hidup kita hanya sekali. Kalau kita bisa gunakan hidup yang sekali ini untuk jadi berkat, percayalah, maka akan banyak orang terberkati dengan kita. Akan banyak orang merasakan kemurahan Tuhan melalui kita. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan apa yang kita rasakan saat ini. Kita memiliki banyak harta, kita memiliki kekayaan, kita memiliki segalanya. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Ingat, jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan tidak harus kita jadi seorang pendeta. Menjadi hamba Tuhan bisa di mana saja. Menjadi hamba Tuhan adalah ketika kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya.
Pelayanan sesungguhnya bukan kita berdiri di mimbar dengan gagahnya berkhotbah. Tidak. Tetapi pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita dihadapi oleh suatu tantangan hidup. Dan mampukah kita melewatinya? Kita ditantang oleh firman Tuhan. Bagaimana kita harus bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Jika kita tidak bisa melewati itu, maka kita gagal. Sekian renungan sore ini. Saya Andre. Tuhan memberkati.